Apakah suara saya bisa dimonitor dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Eh, Siang hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang mata kuliah mekanika teknik ya. Nanti siang ini kita akan bahas tentang gaya pada ruang. Berarti pada ruang 3 dimensi begitu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas di 2 dimensi. Baik, ini sudah ada 40 mahasiswa. Total mahasiswanya kelas D itu berapa ya? Sekitar 50-an ya? Sekitar 55, Pak. 55. Oke, baik. Nanti biar yang terlambat menyusul gitu. Kalau sempat menyusul. Atau mungkin karena ini bertepatan dengan ini ya. Eh, Aksi ya. Mungkin baru ikut demo ya. Iya Tapi, Pak, pada ikut demo. oke, demonya jam berapa? Iya Pak, ikut Pak. Jam 2, Pak. Jam 2. Wah, ini masih jam 1 kok. Ya, sarapan dulu lah. Kita makan dulu, makan-makan tentang mekanika teknik ya. Nanti setelah ini, saya sebenarnya juga sangat ingin ikut demo. Sudah lama nggak demo dan ini nggak tahu ini anggota DPR itu udah lama tidur, bangun-bangun kok langsung lindur ini ya. Bikin Pak, undang-undang. bener Pak. Jadi yang undang-undang itu sebenarnya dari Muhammadiyah sendiri sudah lama ya mengkajinya dan berharap untuk dikaji ulang lah. Jadi beberapa pasalnya masih ada yang tidak berpihak kepada rakyat besar ya. Harusnya negara itu hadir untuk rakyat, tapi ini kurang tahu ini harusnya memikirkan COVID biar segera bisa selesai, dampaknya juga bisa diminimalisir, malah ini berarti bahaya ini sebenarnya. Kan bahayanya kalau ada yang kena terus jadi klaster baru kan bahaya ini. Tapi kalau nggak turun ya gimana juga ya. Ini bagi yang bertelinga tebal-tebal seperti itu memang butuh kadang harus dikencengin gitu. Ya, saya hanya bisa mendukung dan nanti coba kalau sempat bisa ikut juga. Tapi kayaknya agak padat ini. Baik, nanti kalau kita lanjutkan nanti nggak jadi kuliah. Kita kuliahnya nanti jadi kuliah yang lain ya. Ini saya akan lanjutkan materi kita. Ini siang-siang, tapi saya harus ngasihkan sesuatu yang cukup berat ini. Wah, tonton ya, udah kelihatan ini nanti. Tapi gini, saya harapkan teman-teman bisa tetap semangat ya untuk mengikuti ini karena apa? Ini kalau Anda lost di sini, Anda kehilangan di sini, bingung di sini nanti kasihan sampai akhir bingung, terus jadinya kuliahnya harus ngulang lagi karena Mektek sebagai mata kuliah inti kemarin termasuk yang salah satu apa ya agak dari sisi keberhasilan kuliahnya itu agak kurang itu. Tentu bukan karena dosennya yang susah ya, susah ngasih nilai maksudnya, karena mata kuliahnya memang dipandang agak susah. Nah, sekarang kita lihat, kita coba jinakkan kesusahannya. Saya harapkan saya hadir ini ya, ikut ngajar biar bisa lebih mudah. Oke, kita akan kaji tentang gaya pada ruang. Kalau kemarin kita sudah sempat bahas kaji ya, gaya, tapi gaya kemarin itu kan dalam 2 dimensi. Artinya apa? Saya harus mengulang-ulang ini supaya benar-benar di luar kepala gitu. Ini ada sebuah gaya besarnya F. Ya, kalau kemarin itu gaya tersebut kan hanya pada ini bidang apa? Ini X gitu ya. Terus sama bidang Y. Ini hanya 2 bidang atau 2 dimensi. Maka sebenarnya gaya tersebut F ini bisa kita kan gitu ya. Kalau dengan segitiga kira-kira gini, ini juga ini namanya FY begitu sama dengan yang FY di sini ya. Ini di sini adalah yang arah sumbu X adalah fx gitu. Berapa besarnya fx? Masih ingat selalu bahwa ya yang namanya fx itu adalah arahnya ke sumbu X gitu. Sumbu X mana? Sumbu X ya itu jelas di situ ada. Ada sumbu X. Nih. Nah, ini adalah fx. Selain fx maka kita juga dapatkan apa yang disebut dengan fy karena searah dengan sumbu y ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini X, ini Y. Nah, ada fx, fy itu karena ini adalah sebuah vektor begitu ya. Dan ada arah. Ini adalah arah I gitu.
dan ada arah J. Nah, oke, arah I sama arah J ini sama sini. Nah, kita tahu karena di sini ada sudut, ya katakanlah theta, maka fx itu adalah, ingat, jadi yang dihafalkan juga jangan fx-nya itu selalu cos, fj selalu sin, tapi tergantung sudutnya. Kalau sudutnya ada di sini berimpit dengan x ini, maka di sini adalah f cos theta. Nanti Anda akan dapati di sini. Nah, kalau di sini ada ya gamma, maka fj itu apa? F cos, bukan theta tapi gamma. Nah, sedangkan besarnya gamma itu sendiri kita tahu bahwa itu adalah apa? 90 minus theta. Nah, ini kan sama ini sama ini sama ini. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita pakai theta, cos 90 min theta itu adalah sinus theta. Lah ini juga sama ini FJ. Begitulah kira-kira, ini dasar kemarin. Cuman masalahnya ya, kalau kemarin itu katakanlah seperti ini ada sebuah tower begitu, ya. Tower tersebut ya terus ditopang. Nah, supaya kuat maka ditali. Talinya kondur ke sini. Maka pada titik di sini O gitu, kalau di sini A, pada titik O ini akan ada tegangan. Nah, tegangan T gitu. Nah, kemarin kalau ini hanya 2 dimensi, ya kan gitu aja toh. Maka kalau ini panjangnya sekian meter begitu, ini juga X-nya itu kita bisa tahu X-nya ini sekian, tingginya sekian gitu. H atau T-nya ya, maka kita bisa tahu juga ini sudutnya berapa gitu. Berarti berapa ini tegangannya, arah sumbu X berapa, arah sumbu Y-nya berapa. Resultanya adalah T ini. Gitu toh? Itu gampang. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau tower tersebut ternyata, Mas, Mbak, itu tidak hanya sekedar di sumbu XY atau 2 dimensi ini, karena realnya juga seperti itu. Tapi ada ke sini, ya. Terus ke sana, dipantang di sana, mungkin di sana juga. Maka ini tidak hanya sekedar sumbu X dan sumbu Y, tapi ada sumbu Z. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Ada X, Y, dan Z. Sehingga kalau ada ya sebuah gaya yang arahnya itu adalah ya seperti itu, X, Y, Z itu, maka kita harus juga bisa menguraikan. Oh, kok ini kok nggak bisa keluar ya? Oh, nggak kelihatan mungkin karena warnanya ya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Tuh, ini maka kita kaji seperti apa kira-kira. Nah, ini. Apa ini gambarnya ini? Kita lihat. Ini adalah gaya F. Oke. Kita tahu bahwa gaya tersebut sebenarnya ya bisa kita lihat dari sisi sumbu Y ini. Maka dia akan menghasilkan sebuah gaya sebesar apa? Ke arah ini, ke atas ini. F J. Suara saya masih bisa dipantau ya? Ferry, ada yang disampaikan mungkin? Halo? Ini kayaknya Ferry raise hand. Atau kepencet berarti. Nah, berapa besarnya FJ ini? Ferry, berapa besarnya? Karena Anda raise hand tak takut ini. FJ adalah sebesar F ini. Ya kan tadi? F terus apa? Cos apa sin? Kalau sudutnya di sini. Ayo yang lain. Cos apa sin? Waduh, ini saya kuliah ternyata tinggal tidur ini. Cos. Theta J. Kenapa kok cos? Lihat, ya kan? Nah, ini kan. Karena apa? Ini sudutnya, berimpitan ini sudutnya yang di sini. Ini adalah apa? F. Di sini F, Y. Berarti yang di depannya ini yang sin nanti, gitu kira-kira. Atau yang di sinilah, inilah. Ini adalah kita kasih nama FH, katakanlah. FH itu apa? F ini, besarnya gaya ini berapa? Sin theta Y. Begitulah kira-kira. Nah, ini kalau kita deskripsikan gaya F ini ke arah sumbu Y dan ini, dasaran ini. Karena kan harus belah ke tempat atau segitiga itu harus bidang ini ya.
Sekarang kalau kita punya FH di sini, terus kita deskripsikan ke arah X sama Z, bagaimana jadinya? Maka muncullah ya, kalau ini kita tarik ke sana, begitu maka di sini ada. Lah ini sebesar ini. Apa ini? F X gitu. Pun juga kalau ini ya dengan jajaran genjang kita tarik ke sini maka jadi apa ini? F Z. Nah, berapa besarnya Fx? Sekali lagi kalau Anda bingung di sini tolong sekalian disampaikan ya daripada nanti harus ikut tahun depan. Fx ini maka tahu kalau ini adalah FH ya tergantung lah ini ada sudutnya. Si ini, sudut ini. Sudut ini dengan sudut yang ada di ini tentu berbeda. Ini adalah F H gitu kan, cos, karena ini kan langsung ya, berimpit ya. Cos apa? Si, sorry ini tak kasih pesi aja. Gitu. Berarti FZ berapa? Sama. FH sin. Inilah kalau mau 3 dimensi itu seperti ini. Gambaran sebenarnya juga sudah ada. Nah ini kan sama toh? Sama dengan yang saya sampaikan tadi. Apa? Ini lihat. OA ini atau F itu adalah sudutnya di sini. Maka FY adalah apa? F cos theta Y. FH-nya sama dengan F sin theta Y. Begitu. Nah ini kalau kita ya, yang FH itu adalah tadi seperti ini, dasar ini, kita arahkan ke Fx, ke sumbu X, dan juga ke sumbu Z, jadi Fz. Nah ini adalah Fx-nya apa? FH cos C. Dan sini FZ-nya adalah FH sin C. Gitu kira-kira. Wah Pak, daripada ruwet-ruwet menunggu tak mending demo aja Pak. Iya nanti saya susul bareng-bareng. Sebentar. Ini nggak lama, maksimal 30 menit aja. Oke, baik lanjut. Ini tadi kita sudah tahu ini adalah F. Kalau kita deskripsikan dalam ruang F ya, sumbu X, Y sama Z, maka seperti ini. Apa itu? F itu adalah FJ kuadrat plus FH kuadrat. Betul ya, Pitagoras. Dan kita tahu bahwa FH ini sebenarnya adalah Fx kuadrat plus Fz kuadrat. Maka kita ketahui bahwa apa? Fj yang ke atas itu adalah F cos theta Z, ya kan? Yang tadi ya, kita udah ulang sampai 3 kali ini. FH apa? F sin theta Z, sorry, betul ya. Terus ini Fx itu adalah apa? Arah X ini adalah ini. FH cos. FH cos. Padahal kita tahu bahwa FH itu apa? FH adalah F sin. Maka jadi F sin theta Z cos psi. Begitu juga dengan FZ. FZ di sini adalah apa? FH sin. Nah ini. FH-nya adalah F sin theta Z sin psi. Dan kita tahu bahwa apa? F kuadrat. Nah F kuadrat ini kan sama dengan FZ kuadrat plus FH kuadrat. Nah ini atau OB kuadrat. Ya, OB plus AB kuadrat atau BA kuadrat. Ini. Dan ini adalah FJ kuadrat plus FH kuadrat. Begitu juga dengan FH kuadrat, ya, ini adalah Fx kuadrat plus FJ kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa ini poinnya. Apa itu F? Nah, itu. Bahwa F ini adalah ini. Bagaimana kalau Fz-nya itu 0? Kalau Fz-nya 0, maka adanya hanya ini. Inilah Pitagoras. Betul lah? F itu adalah akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ini dasar dulu. Nah, konsep dulu. Nanti terus baru, oh kayak gitu. Nah sekarang sudutnya. Bagaimana kita melihat sudut-sudutnya? Kalau ini adalah F itu adalah OA tadi ya. F ini adalah F. Ya. Maka sebenarnya kita bisa tahu Fx, hubungannya antara Fx dengan F. Apa itu? Ini Fx itu ini. Maka ada sudut yang dibentuk antara Fx dengan F. Nah itulah sebenarnya ya kalau dalam Pitagoras ya. Selalu diulang lagi, Fx itu F cos. Nah, tapi cosnya sudutnya adalah ini tadi. Apa itu? Theta X. Begitu juga dengan Fy. Sudutnya adalah apa? Yang dibentuk antara F dengan Fy. Ini sudutnya. Theta Z. Begitu juga dengan Z. Ini F, ini Fz. Theta. Tuh. Jadi apa? Ini X ke sana, Y, dan di sini Z. Inilah positif itu, Mas. Ini positif, ini positif, ini positif. Artinya apa? Kalau ada X negatif itu artinya apa? Arahnya kemana kalau X negatif itu? Halo?
Ke Kalau kiri, Pak. betul sekali, kalau X ke kiri itu adalah ini negatif, X itu segini. Dibentuk sudutnya kira-kira berapa? Kira-kira sudutnya kalau X negatif itu. Kalau positifnya di sini 90 derajat, maka ya di sini tambah ini. Nah, ini adalah X-nya negatif. Mulai dari 90 sampai 180. 180 sampai 270 juga negatif. Nah, begitu. Artinya apa? Kalau tadi arahnya adalah ke sana, ke atas gini, ini artinya apa? Oh, berarti itu artinya adalah X-nya negatif. Karena ke sini. Ini adalah X. Tapi Z-nya positif apa negatif? Z ke atas adalah positif. Maka, oh ini positif Z-nya. Nah, kalau aksar Z-nya, ya tergantung. Ini kayak gini gimana ini? Ini masuk ke dalam apa keluar? Kalau ternyata dia keluar ke sini, maka dia positif. Kira-kira gitu. Gampang ya? Gampang. Oke, ini untuk menunjukkan vektor bahwa arah sumbu X ya, ini ditunjukkan dengan I. Ada besarnya berapa? Ini besarannya. Skalarnya adalah Fx, besarannya adalah Fj, dan besarannya adalah Fz. I, J, K. Gitu kira-kira. Nah, sekarang coba ini. Nah, ini contoh soal yang gampang, nggak usah dikerjakan aja. Nggak dikerjakan kegampangan. F 500 Newton membentuk sudut. Nah, sudut X-nya apa? Positif. 60 derajat kan? 60 derajat arah X, jadi kan positif ya. Gitu. Tapi dia juga membentuk arah sumbu Z yang berapa itu? 45. Berarti di atas nggak? Oh iya, masih di atas. Gitu. Terus sumbu Z-nya berapa? Oh, 120. Berarti 120 bukan ke arah keluar sini, tapi ke dalam sana. Kira-kira berapa? Di sini 90 ditambah 30. Oh gitu. Oh berarti di sana lah kira-kira misalkan seperti itu. Maka Anda bisa menghitung bahwa ya ini F ini ya, akan membentuk Fx, membentuk Fy, dan Fz-nya ke sana. Begitu kira-kira. Tinggal besarannya berapa? Ya gampang. Yang Fx itu adalah F cos untuk X. Ini Fy-nya juga F cos theta Y. Z-nya F cos theta Z. Gitu ya, gampang. Oke, sekarang kita lihat. Bahwa sebenarnya F ini, ya ini adalah F itu. Ini ditunjukkan kalau tadi yang sebelumnya tadi adalah F. Skalarnya ya. Cos. Cos apa? Kalau sumbu X, maka theta X. Kalau Z, theta Z. Begitu juga dengan Z. Maka sebenarnya kita bisa tunjukkan bahwa kalau F itu adalah F skalarnya berapa dikalikan dengan lambda. Lambda itu apa? Arah sudutnya tadi. Cos theta X, theta Z, dan theta Z. Nah, artinya apa? Bahwa inilah lambda X itu. Cos theta X, cos theta Z, dan cos theta Z. Yang lambda ini kalau kita jumlahkan ya, kuadratnya itu sama dengan 1. Artinya apa? Cos kuadrat theta X, cos kuadrat theta Z, dan cos kuadrat theta Y itu 1. Atau dengan kata lain bahwa cos theta X itu apa? Fx per F. Misalkan F-nya ini ada jumlahnya berapa tadi? 1500 Newton gitu. Terus Fx-nya itu berapa? Nah, Anda bisa tahu juga. Kalau tadi tahu sudutnya, maka akan tahu Fx-nya. Pun juga sama, kalau Anda F-nya itu tahu, maka sudutnya akan ketahuan. Nah, ini hubungannya kayak gitu. Ini kira-kira. Oke. Nah, ini juga gampang ya. Gaya mempunyai Fx sekian, Fy sekian, dan Fz tentukan besarnya F dan sudut yang dibentuk terhadap sumbu koordinat. Oke, lanjut aja nanti bisa Anda kerjakan dengan contoh-contoh soal yang lain. Berikutnya ini sekarang. Kalau sebuah gaya, ini misalkan gaya ya, gaya F sebesar F dengan lambdanya sekian. Tapi lambda ini ya dibentuk oleh apa? Nah, dibentuk oleh, kan ini kan sebuah jarak sebenarnya. Jarak apa? Jarak X. Gitu kan? Ini X. Atau dx kalau di situ. Terus juga Z yang ke atas. Ya, atau ke atas ini. Dan juga Z. Nah, maka kalau ini titiknya lewat 00 kan langsung berapa ini jumlahnya X1 itu ya sekaligus X-nya gitu. Tapi karena M itu adalah pada titik X1, Y1, dan Z1, katakanlah ini adalah 1, ini 1, juga 1, berarti kan semuanya 1 itu, maka kita juga bisa mengintegrasikan ini. Bahwa apa? Dx ini ya, pada titik N, ini pada X2, Z2, dan Z2, sorry, ternyata saya nggak pakai highlight ya, nggak kelihatan. Ini maka kita bisa menghitung dx itu apa?
dx itu adalah jarak antara sumbu x dengan sumbu x yang satu atau x2 min x1 ini. X2 min x1 ini adalah dx. Begitu juga dengan dz. Nah, ini antara dz tingginya dan z-nya juga sama. Ini. Pak, kenapa kok itu Z2 min Z1 kok kurang dari 0? Ada yang tahu nggak ini? Kenapa kurang dari 0? Karena arahnya ke dalam sana. Kalau arahnya ke sini, maka dia positif. Sama dengan ini. Ini kalau ternyata di sana, kan juga hasilnya negatif. Ya kan? X2 min X1-nya negatif. Kalau ini arahnya ke kanan, kan positif. Gitu kira-kira. Sehingga kita tahu bahwa MN itu adalah ya dx untuk arah I, dz untuk arah J, dan dz untuk K. Nanti kita lihat soalnya. Kalau dengan soal nanti lebih cetol. Ini karena konsep sok-sok bingungi. Dx itu apa? Dx itu kan ini jarak ini tadi. Dari titik ini ke sini atau ini ke sini. Terus D itu apa? Nah, D ini adalah, Mas, Mbak, kalau dulu ini ada 4, sini ada 3, maka di sini berapa? 5 atau Pitagoras. Inilah D itu, Mbak. Dan inilah dx itu. Dan ini adalah dz. Cuman sekarang ada tambahan 1 dz. Begitu loh. Nah, jadi apa? D itu adalah, kalau di sini adalah akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Ini karena Pitagoras hanya 2. Karena ini ada 3, dimensi 3, maka ada dz kuadrat. Ini loh. Oh, ini. Pak, gampang kayak ke sana. Ini dx, ini dy, dan ini dz. Begitu. Nah, F arah X itu apa? Nah, F arah X itu adalah F besarnya gayanya berapa, dx per d. Apa itu dx per d? Tak ulangi lagi. Sekarang ini coba gentak tetok gimana gambar itu wambah ruwet diorak-orak terus. Ini adalah dx. Apa dx per d ini? Dx per d itu kan cos. Cos apa? Kalau ini theta adalah theta. Cos theta adalah dx per d. Betul nggak? Nah ini, maka kita tahu jadi. Nah ini dx per d. Dikalikan dengan f. Dikalikan dengan f depannya. Inilah yang disebut dengan fx gitu loh. Berarti ini adalah fx itu ini. Ini fx. Oh, pakai highlight aja biar kelihatan. Nah ini fx, ini fj, sama ini fz. Nah ini tuh fj, ini fz. Kenapa fz itu? F kali dz per d. Ini. Kalau ini yang dz itu ini. Yang dz juga sama. Ini gambarnya di sini nggak kelihatan. Gitu ya. Sehingga cos theta x apa? dx per d. Nah, dz per d. Dz itu ya itulah gambarnya ini. Nah, ini gear ketok meneh. Nanti kita masuk ke soal. Tapi poin utamanya adalah seperti ini. Apa ini? Inilah konsep gaya dalam ruang itu. R ataupun resultan itu adalah sigma F-nya. Sigma F itu apa? Kalau gaya ini sama dengan resultan. Resultan arah X, arah Y, dan arah K. I, Z. Atau IJK. Sigma Fx, sigma Fy, dan sigma Fz. Jadi Rx itu sama dengan sigma Fx. Gaya-gaya sumbu X. Jadi kalau kita ya, ini sedikit selingan yang lain. Kalau kita pengen punya perpindahan yang besar, kita tahu bahwa energi itu bisa berupa juga usaha, dan itu besarnya adalah tergantung gayanya dikalikan dengan perpindahan. Betul ya? Ini difisikakan gitu. Artinya apa? Perpindahan itu adalah supaya besar, semakin besar itu energinya harus besar atau usahanya harus besar. W-nya besar. Tapi juga gayanya harus kecil. Gitu. Apa artinya? Supaya kita punya perpindahan yang besar ya, dihargai orang itu hebat, itu S-nya ya, supaya besar apa? Kerjanya yang benar, yang besar. Ojo ngantuk tidur terus, giran-giran bangun-bangun bikin undang-undang. Wis kerjane ra bener ya, ning kakean gaya, ya tuh. Kalau orang kebanyakan gayanya yang besar, maka S-nya kecil. Wong apa meneh ora tahu nyambut gawe, enggak tahu kerja gitu. Maka kita harus kerja yang besar ya, gaya yang kecil supaya S-nya besar. Nah, ini mahasiswa UMS. Jangan kayak anggota malah ngono meneh ya. Jangan ya, ini karena direkam ini. Untung enggak tak live kan. Dan kita tahu bahwa R itu adalah akar dari Rx kuadrat Rj kuadrat. Boleh pakai R, pakai D, pakai F, tergantung notasinya. Gitu. Kalau kitanya di sini adalah ini R, maka di sini adalah Rx king, nah, Rj kan gitu. Oh gitu, ini sudut.
Gitu ya. Oke. Sekarang ini. Siapa yang bisa ngerjakan soal ini? Waktu kita sebentar lagi. Silahkan, ada yang bisa ngerjakan. Betul, tak kasih nilai A. Ya. Kalau salah, ya jangan E lah. Boleh. Namanya latihan. Sekarang ini lihat. Tower dikuatkan dengan ditarik kawat seperti pada gambar. Ini sebenarnya ada ke sana juga ya. Ada ke sana. Tapi yang dilihatkan yang ini saja, yang satu. Anda diminta untuk mencari di titik A ini, ya, berapa besarnya fx, fy, dan fz. Termasuk arahnya. Theta x, theta y, dan theta y. Gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. AB ini, ya kalau kita lihat, arahnya kan ke sana. Gitu ya. Ini kan sebesar F. F-nya berapa? Tadi saya kata 3.500. Maka akibat itu kita bisa gambarkan. Gambarnya bagaimana? Kira-kira seperti ini. Arah sumbu X. Ya, berapa jaraknya sumbu X itu? Nah, ada yang tahu? Berapa X-nya? 40, Pak. 40. Oke, sekarang ini. 40-nya positif apa negatif? Positif. Oke, kita lihat. Ini ke sini, Mbak. Nah, iya kan? Arah ke sana loh. Padahal X positif itu kalau ke kanan. Berarti ini positif atau negatif? Berarti ke kiri itu ya, Pak? Oke, negatif. Karena ini dari sini kan. Arahnya loh. Ini lihat, ini kan ke sana. Nanti ini ke sini. Maka kalau ditinjau dari sumbu X, X-nya itu adalah ini. Ini kan lah ini. Sudutnya kira-kira ini. Ini X. Nah, jadi X-nya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 40. Gitu kira-kira. Z-nya berapa Z-nya? Senang saya ngajar, terus Andanya menyimak. Ikut. Hah? Z-nya ke atas. Oke, benar. 80 positif apa negatif? Positif. Positif. Sekarang kalau Z-nya. Z-nya itu arahnya adalah ke sini. Positif apa negatif? Positif. Positif. Nah, gitulah kira-kira. Maka kita dapatkan bahwa, tak gambar meneh di sebelah sini, sing cetha. Tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah X-nya ke arah sana, maka itu adalah negatif. Z-nya tetap ya ke atas, itu positif, terus Z-nya adalah ke sini. Kita tuliskan di sini. Nah, ini. Dx-nya negatif, dz, d cari dz dan dy. Berapa besarnya d sekarang? Nah, kan gitu toh. D adalah akar ini semua. Dx kuadrat, dy kuadrat plus dz kuadrat. Untuk apa itu? Nah, tadi kan kita mau nyari nanti ada dx per d. Gitu toh. Dikalikan dengan f. Sama dengan apa? Fx. Gitu kan? Iya. Yang ini sebenarnya sama dengan f cos theta. Theta itu apa? Theta itu adalah ini. Dx per d. Gitu kira-kira. Ya enggak? Sebenarnya kan cuma itu. Nyari fx sama fy sama fz. Dan kita tahu bahwa f itu adalah apa? Fxi plus fjj plus fzk. Gitu tuh. Maka kita cari ini. Fx, fy, dan fz. Soalnya tadi loh. Nah, kita lihat ini. AB-nya sudah ketemu. Sudah dihitung, sudah ketemu. Ini D. D itu apa? D itu ya AB ini sebenarnya. D itu. Itu kan? Karena kita juga ini. D untuk dx, dz, dan dz. Gitu kira-kira. Sehingga kita biasa lihat bahwa vektornya, AB vektor itu adalah terdiri dari minus 40, 80, dan 30. Kenapa minus tahu ya? Oke, tahu. Berikutnya. Nah, kita tahu bahwa inilah sebenarnya lambda itu. AB vektor per AB. AB-nya AB yang lain. AB yang lain itu apa? Ya skalarnya ini, jaraknya tadi. Kan sudah kita temukan. Inilah AB. Oke. Nah, F-nya berapa? F-nya kan 2.500. Terus AB vektor itu apa? AB vektor adalah ini, yang di atas ini. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Bahwa apa? Oke, saya tuliskan yang warna yang lain aja. Ini F per
D atau per AB ya. AB kan D ini. Ini AD itu sebenarnya AB gitu. Kali 40 minus 80 dan 30. Artinya inilah yang saya. Inilah yang disebut dengan Fx. Ini yang disebut dengan Fy. Dan ini adalah Fz. Anda mau ngitung satu-satu yang seperti ini, ya juga nggak apa-apa. Sorry, ini nggak apa-apa. Fx ketemu, terus Fy ketemu, Z ketemu. Tapi ini langsung secara gini. Nah, maka ketemulah ini. Fx, ini Fy, dan Fz. Gampang ya? Gitu. Saya agak lambat ini. Enggak, daripada saya kasihkan setengah jam dapat 5, tapi malah enggak nyampe. Lebih baik 1 nyampe. Dan sebenarnya lebih baik lagi banyak nyampe ya. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Lah, sudut tadi. Nah, tadi mbaknya. Kenapa kok negatif? Karena kita tahu bahwa cos di atas 90 derajat itu negatif. Ini theta x itu di sini ini. Ini sumbu x dan ini sumbu AB tadi. Nah, lihat, cos theta x itu apa? Cos theta x itu sebenarnya juga sama dengan tadi. Dx per D. Dx berapa? Minus 40. D-nya berapa? 97 sekian tadi. Sama dengan ini. Kalau ini adalah fx per f. Gitu ya. Oh, ngono toh, Pak. Cos theta z juga sama. Ini theta z juga sama. Oke, ini adalah komponen untuk fx, fj dan fz termasuk cos theta x, cos theta z dan juga cos theta z. Itu kira-kira. Nah, kita bisa cari sudutnya. Ternyata sudutnya ini theta x, theta z dan theta z. F-nya sudah ketemu, sudutnya juga ketemu. Gitu kira-kira. Pertanyaan nih, Pak, nanti kalau ada 2 atau 3, ini misalnya ke sana, terus ini ke sana gimana? Sama saja. Sama dengan yang kemarin, berarti apa? Kita harus mencari komponen fx-nya. Dijumlahkan, komponen fj-nya jumlahkan, komponen fz-nya jumlahkan. Atau sigmanya itulah, sigma fx, sigma fj, sigma fz. Atau yang ke arah I, arah J, atau arah K. Inilah sebenarnya F-nya nanti. Kan gitu. Sama dengan yang tadi. Nah, misalkan contohnya kayak gini nih soal. Soal kedua, soal terakhir. Ya. Nah, ini bagaimana toh? Ini sebenarnya gambarnya ketoknya rada angel kuwi asline enggak kayak gitu. Ini kayak Anda kemah itu bikin dinding gini supaya kuat bagaimana? Karena Anda orang teknik industri yang cerdas, maka oh ya kita kasih tali sini, pancang ke sini, yang dari sini juga pancang ke sini kan gitu kira-kira. Nah, maka di sini akan timbul tegangan di sini ada T1, di sini ada T2. Yang ditanyakan apa? Tentukan arah dan besar gaya tegangan pada kawat di titik A ini. Akibat 2 ini bagaimana? Nah, gitu kira-kira. Oke, jika tegangan pada kawat A itu adalah sekian 840 atau 840 dan ini 120 1200. Bagaimana? Kita tinjau seperti ini kira-kira, Mas. Nah, ini terakhir ya. Ini tadi. Maka di sini kita akan lihat bahwa ya di titik ini akan ada TAB di sana dan juga ada TAC ke sana. Sekarang kita tinjau yang TAB. TAB itu ini, AB, ya kan? Nah, maka di titik ini, ya ini, X-nya berapa? Maka kita tentukan, ini adalah X, sumbu X, J-nya ke atas, yang J, K-nya ke sini. Maka kalau di titik ini, kita akan tahu bahwa X-nya itu berapa ini? Oh, ternyata segini. Berapa itu segini itu? 16. Positif atau negatif? Oh, ke arah kiri. Positif atau negatif? Halo? Ini ke arah kiri negatif, Pak. Oke, negatif. Berarti sudah masuk. Terus, Z-nya ke atas. Positif atau negatif? Positif. Positif, Pak. Besarnya berapa? Besarnya 8. 8, oke. Kalau Z-nya? Z-nya ini positif apa negatif? Positif. Positif. Oh, positif. Ono sing negatif, ono sing positif itu. Bahaya ini. Ayo, ke sini loh. Ini keluar mau masuk ini. 11 ya, Pak. 11. 11 positif atau negatif? Positif, Pak. Oke. Positif, Pak. Positif, Pak. Nek sekarang positif bahaya loh ya. Positif COVID bahaya. Nah, apalagi kalau negatif, Pak. Wah, kok malah negatif toh?
Ini ke arah kiri loh, Mbak. Waduh, ini arah situ rampung kuliahku ini. Ini ke arah sini. Positif toh? Z-nya positif. Kalau yang TAC ini ke arah sana. Nah, positif atau negatif? Negatif, Pak. Ini baru negatif, betul. Ke atasnya sama. Ke atasnya positif dan ke kirinya negatif. Oke, gitu toh? Nah, ini loh. Tak tuliskan negatif AB itu. Karena kalau Pak tahu-tahu minus itu apa? Itu karena arah tadi. 8 ini positif dan 11 ini adalah positif. Kenapa positif? 11 ke kiri. Tapi yang AC ini negatif karena kemana? Ke kiri. Ya. Terus 8-nya itu ke atas. Gitu. Terus ininya yang satunya negatif. Z-nya. Kenapa? Karena ke sana. Ke dalam. Gitu. Kita kayak ngono ku ya penting loh itu. Maka kita bisa dapatkan. Dari mana ini 21 ini Mas? AB ini. Terus AC ini dari mana Mbak? Kok bisa 24? Langsung ketemu masalah ini. Karena ini ingat D itu, nah, kalau di situ DAB ya, itu adalah apa? Akar dari, gitu tahu kan tadi? Akar dari apa? Ya jaraknya ini untuk sumbu X-nya kuadrat, Y-nya kuadrat sama Z-nya kuadrat. Ini D, gitu. Ini dikuadratkan, sorry, nggak kelihatan nanti Anda. Ini dikuadratkan, ini kuadratkan di akar. Jadilah ini. Wes gitu Nah, dan kita sama dengan yang tadi sebelumnya. T itu kan tegangan sama dengan gaya ya. Untuk AB itu apa? Ya arah vektor AB yang di atas ini per AB. AB-nya apa? Ini loh jaraknya ini loh. Distance-nya ini D-nya 21 gitu. 840. Kenapa 840? Lah ini besarnya 840 kok. 840 per 21 dikalikan dengan ini. Ini apa toh ini? Ini adalah vektor tadi yang jarak 16, 8 dan 11. Begitu kira-kira. Yes toh? Nos ketemu. Ini untuk AB. Ketemunya adalah ini. 60 LB minus 320 dan ini. Begitu juga ada hal yang sama kita gunakan untuk TAC. Nah, maka TAC juga sama. Kalau AC besarnya 1200, terus jaraknya ini apa? 24 dikalikan dengan vektor AC. Vektor AC tadi adalah yang jarak ini. 16 minus 8 dan 16 minus gitu. Nek sudah terus piye? Sudah ada TAB sama TAC. Karena kita yang ditanyakan di titik di titik A ini adalah vektor, maka ya vektor ini. Wah, waktu saya tidak habisin, tinggal 2 menit. Ini ya, tinggal dijumlahkan loh. Jumlahkannya bagaimana? Karena R itu adalah vektor ini, TAC sama TAB. Yang ini ya, min 800, yang satunya min 640. Jadinya ini. Begitu juga yang ini. 720 dari mana? 400 tambah 320 dan ini. Ketemulah ini R. Nah, padahal R itu atau F itu adalah akar dari ini kuadrat, dan Z kuadrat. Gitu loh ini. Maka ketemulah R-nya. You know? Paham? Inilah resultan untuk gaya dalam bidang. Kalau sebelumnya hanya 2, Rx sama Ry. Kenapa? Karena asumsinya RZ-nya 0. Sekarang sudah ada RZ. Sudutnya bagaimana? Sudutnya Anda juga bisa nyari bahwa untuk arah sumbu X-nya adalah Rx per R. Atau Dx per D juga boleh. Nah, ingat tadi sini minus, ini positif. Maka ketemu sudutnya. Ini juga Ry per R. Ketemulah. Nah, ini Rx atau sudut X, theta X, theta Z, dan theta Z. Begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, ya, saya buku yang saya ambil tadi, contoh-contohnya tadi itu. Lihat, ini MN persisten. Oke, soalnya, lah ini tadi soal yang kita bahas tadi sebelumnya. Terus juga sudut yang soal yang kita bahas yang setelah ini. Masih terlihatan ya ini ya? Lah ini. Jadi semuanya yang saya bahas tadi dari awal sampai akhir ada di buku ini. Bukunya siapa? Bukunya Peirce, judulnya Vector Mechanics for Engineers. Dan sudah saya, insya Allah nanti saya upload. Ini tak mood, kalau bunyi lagi nanti tak keluarin. Enggak, ding.
biar lebih tenang. Gitu ya. Dan silahkan di bawah ini nanti akan banyak tung. Nah, ini banyak problem soal, contoh soal ini. Silahkan soal-soalnya ini nanti dipilih saja. Dipilih untuk dikerjakan. Berapa soalnya? Minimal 2. Anda pilih 2 mana, terserah gitu. Saya nggak akan membagi. Anda mau milih yang ya kayak gini tuh, Pak, saya pengen yang jos, yang hebat. Nah, yang hebat itu yang jos itu yang kayak apa? Soalnya yang angel itu nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kita keluarkan di ujian. Begitu kira-kira ya perkuliahan kita untuk hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ferry? Ada pertanyaan? Enggak. Atau Muhammad siapa ini? Karena raise hand ini. Kalau tidak ada, saya kira. Ya, silahkan. Yang apa itu yang menentukan cos tetanya itu loh Pak, yang 115 derajat itu, yang soal kedua tadi. Saya itu yang pertamanya itu enggak pada saat enggak di Zoom. Jadi itu lagi keluar sebentar Pak. Jadi saya kurang mengerti bagian situnya. Oke, jadi pas waktu itu adalah keluar gitu ya, keluar dari Zoom. Nggak apa-apa, nanti ini filenya ini saya rekam seperti biasa, terus nanti saya masukkan di psikologi. Harapannya apa? Nanti kalau ada yang terlewat, kalau ada yang masih bingung, nanti bisa diputar ulang gitu. Dan saya kasihkan biasanya biar ringan, tidak saya upload full gitu, tapi di YouTube nanti biar Anda bisa narik-narik. Oh, yang bingung ke sini ditarik, diseret-seret gitu. Gitu ya, Mas ya? Ya Pak, terima kasih nanti, Pak. Ya, silahkan. Nanti jadi rekamannya ada di sana. Walaupun saya tidak bisa menampilkan kalau ini kelas D itu rekaman kelas D belum tentu menjamin ya. Bisa jadi yang saya upload yang kelas C atau kelas A, tapi poinnya hampir sama. Karena ya walaupun ini karena live kan tentu ada perbedaan ya. Nggak mungkin 4 kelas ngajar sama persis gitu. Dulu mau kayak gitu, mau tak rekam terus di setel aja. Ini penak itu. Tapi kok saya rasa kok piye kurang ada komunikasinya gitu. Jadi itu saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Silahkan kalau mau ada yang turun ke jalan saya restui dan saya dukung. Tapi hati-hati juga, dijaga kesehatannya. Semoga para pimpinan kita mendengarkan kita itu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi silahkan nanti di grup ya, dilihat diisi ya.